Hello bright people, welcome back di my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian yang ada di rumah baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini kita akan bahas ya satu kasus yang menggemparkan seluruh Indonesia, mungkin juga di beberapa negara, yaitu kisah Sumanto, seorang pria yang mencuri mayat dan memakannya. Jadi cerita Sumanto ini bukan hanya di film ya teman-teman. Memang ini cerita nyata. Teman-teman mungkin sering melihat film jual sate atau daging manusia yang dijual ya. Namun ini kisah nyata. Bagaimanakah kisah dari kehidupan Sumanto ini? Teman-teman mari kita simak. Jadi Sumanto ini dilahirkan pada tanggal 3 Maret pada tahun 1972. Dia adalah anak pertama dari 5 saudara. Jadi sejak kecil Sumanto ini bersekolah ya di SD Negeri Pelumutan. Nah, pada saat itu kondisi ekonominya dan kondisi keluarganya itu cukup mapan ya, karena mereka mendapatkan warisan dari kakeknya Sumanto ini. Jadi pada zaman itu memang sekolah itu sangat sangat mahal ya teman-teman. Dan sifat badungnya ini sudah mulai kelihatan ya semenjak dia SD. Nah, pada saat itu dia setelah pulang sekolah dia membantu keluarganya mengembala kambing untuk berladang ya. Dan malamnya seperti biasa dia menonton layar tancap. Nah, setelah lulus dari SD, dia ingin masuk di salah satu SMP unggulan ya. Namun dia gagal masuk karena nilai dari sekolahnya itu tidak mencukupi. Kalau zaman dulu itu NEM ya. Pada akhirnya dia mengulang kembali ke kelas 6 SD. Jadi gara-gara dia pengen ke sekolah yang unggulan ya teman-teman. Nah, dia mengulang lagi gitu. Mungkin teman-teman atau saya tidak mungkin kayak gitu ya. Jadi malu kayaknya kalau mengulang lagi ya kan. Setelah dia masuk ke SMP, berjalan seperti biasanya. Di SMP itu dia hanya sampai kelas 3 SMP ya teman-teman, karena kondisi ekonomi yang sulit pada saat itu. Karena harta warisan yang diberikan kakeknya itu mungkin sudah habis. Jadi beberapa dari barang-barang itu sudah dijual oleh keluarganya, bapak dan ibunya. Yang dulunya Manto ini naik sepeda, sekarang dia berjalan kaki. Dan pada akhirnya kelas 3 SMP dia putus sekolah. Dan Sumanto ini juga pernah memiliki 2 istri ya. Istri pertamanya itu namanya Sutrima. Namun pada saat itu pernikahan mereka ini tidak berlangsung lama ya, karena Sumanto ini sering melakukan KDRT, dan pada saat itulah dia diceraikan. Namun tidak lama kemudian Sumanto ini menikah lagi dengan janda ya teman-teman, dan dia memiliki anak dari pernikahannya itu. Nah, dan dari istri keduanya ini dia memiliki anak ya, anak perempuan, namanya yaitu Titis Wahyu Widianti. Nah, itu dia profil singkat dari Sumanto. Lanjut kita ke kasusnya. Pada tanggal 15 Januari tahun 2003, Indonesia dihebohkan ya dengan kasus pencurian mayat yang hilang tidak sampai 24 jam, itu kurang lebih 16 jam itu hilang ya dari perkuburannya. Dan diketahui bahwa nama dari mayat tersebut sekitar umur 8 tahun, namanya Boritna. Dan ternyata pelakunya ini langsung ditangkap oleh kepolisian ya. Pada saat itu pelakunya adalah Sumanto. Dan Sumanto ini akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Pada kasus ini Sumanto ini dijatuhkan hukuman selama 5 tahun ya. Dan pada saat itu dia bebas pada tahun 2006 karena berbuat baik atau berkelakuan baik pada saat dia di penjara. Oke, lanjut lagi, kita melanjutkan pengakuan Sumanto. Jadi Sumanto ini pernah ya, dia mengaku kepada penyidik pada saat itu dia pernah membunuh 2 orang sebelumnya, sebelum mencuri mayat dari Boritna, yaitu temannya yang waktu dia bekerja di pabrik tebu dulu. Nah, pada saat itu dia membunuh temannya itu di kebun tebu. Di kebun tebu itu banyak tebu ya, dia memproses, dia mengkuliti, dan dia memakan mentah-mentah daging tersebut. Dan pada saat itu mayat dari pembunuhan pertamanya ini dia kubur ya.
dia kubur di bawah tanaman-tanaman tebu itu. Dan yang kedua yaitu dia juga pernah mengaku dia pernah memakan daging dari seorang perampok. Jadi perampok ini ingin merampok dirinya, dan pada saat itu perampok itu tidak bersenjata, sedangkan Sumanto ini pada saat itu sering membawa arit ya, celuritnya. Dan saat dia ingin dirampok, Sumanto ini melakukan pembelaan, dan pada saat itulah orang itu sudah tewas. Nah, di dalam korban kedua ini dia membawa jasadnya lalu pergi ke tempat orang, lalu pergi ke rumah dan memasaknya, dibuatkan sup ya teman-teman. Nah, jadi sangat ngeri sekali nih bagaimana rasanya teman-teman ya, ini tidak bisa saya bayangkan. Dan juga dia pernah mengaku bahwa pada saat itu pembunuh pada saat mengambil mayat korban ketiganya ini, dia memberikan sate dan sop dari daging manusia ke orang tuanya, ke bapaknya. Jadi bapaknya bertanya, nih ini daging apa Manto? Ini daging kambing katanya. Jadi dimakanlah secara lahap. Wah, saya pengen muntah pada saat mendengarkan cerita itu ya teman-teman. Jadi itulah kasus-kasus ya Sumanto. Dan selanjutnya kenapa Sumanto melakukan itu? Jadi Sumanto melakukan itu karena dia memiliki ilmu hitam ya teman-teman. Pada saat ekonominya melemah waktu di pabrik tebu itu, dia mendatangi seorang dukun yaitu gurunya. Gurunya mengatakan kalau ingin awet muda, ilmu kebal dan banyak uang, dia harus membunuh beberapa orang, yaitu 7 orang atau kelipatannya lagi jadi 21. Itu semakin awet muda ya teman-teman. Jadi gurunya berkata seperti itu. Itulah yang diakui oleh Sumanto kenapa dia memakan daging-daging orang yang telah dibunuhnya atau memakan daging mayat yang dicurinya itu ya teman-teman. Jadi karena hal itu dia melakukan pengakuannya terhadap kasus itu. Dan pada kasus yang ketiga itu sebenarnya dia mengaku untuk menggali mayat itu dia hanya memakai tangan, mencakar mengais-ngais itu, mengambil mayatnya, diambil kantong plastik lalu dibawanya pulang menaiki sepeda sejauh 1,7 km dari tempat pemakaman tersebut ke tempat pondok di rumahnya tempat tinggal. Nah itu ya teman-teman. Jadi saya merasa sampai segitunya ya. Nah, namun ada beberapa pendapat lain bahwa Sumanto ini melakukan ini bukan karena ilmu hitam, karena jadi dari seorang petugas yang ada di penjara mengatakan, Sumanto berkata sebenarnya ini karena faktor ekonomi. Ya kasihan ya teman-teman, saya pun seandainya itu saya tidak makan pun mati kelaparan pun tidak apa-apa, asalkan jangan makan daging manusia itu bagaimana rasanya, belum lagi kesalahannya bagaimana. Nggak tahu kalau sengaja ya teman-teman, tidak sengaja maksudnya. Teman-teman bagaimana, komen di bawah. Bagaimana kondisi Sumanto sekarang? Ya, kondisi Sumanto sekarang dia sudah hijrah ya, dia sudah taubat. Pada saat dia di penjara dia berlatih, dia mendalami ilmu agama, dan dia waktu itu setelah lulus langsung di pesantren An-Nur. Kenapa dia di pesantren itu? Karena dia pulang ke rumahnya dia tidak diterima oleh keluarganya karena kasus tersebut, dan akhirnya belajar sampai sekarang. Sumanto ini sering ya memberitakan atau mengikuti dakwah-dakwah oleh Sumanto tersebut. Terakhir kemarin tahun 2021 teman-teman bisa melihat videonya mungkin di mana-mana, dia mengikuti vaksin COVID ya teman-teman, dan itu dia sedikit bercanda. Jadi dia sekarang tidak temperamental dan dia sudah lurus di jalannya. Memang nasib itulah kehidupan kita ya teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman cerita dari kasus Sumanto pemakan daging manusia sekarang yang sudah hijrah. Sekarang juga dia sudah taubat ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Silahkan komen di bawah jika ada kesalahan atau informasi lain yang teman-teman miliki, silahkan komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Saya Tim Pahyak Riwut pamit, see you in the next video.